Pintu teater 1 telah dibuka. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa ibu-ibu muda yang berada di taman, menunggu anak-anak mereka yang sedang bermain. Dan wanita cantik ini adalah salah satu orang tua yang sedang menunggu anaknya. Dia bernama Sarah. Tak lama kemudian, datanglah seorang lelaki yang membawa anaknya untuk bermain di taman itu juga. Dia bernama Brett. Para ibu-ibu muda kagum melihat ketampanan lelaki yang baru saja datang itu. Kemudian mereka pun bertaruh, apakah Sarah bisa meminta nomor teleponnya. Kemudian Sarah memberanikan diri untuk memulai menghampiri dan berkenalan. Setelah Sarah memberitahu maksud dan tujuan sebenarnya, tanpa diduga Brett mau bekerja sama dengan Sarah. They mean it as a compliment. You're a big character. You know, you're a big character in their fantasy lives. Kemudian dia pun memberikan nomor HP-nya dan kemudian memeluknya untuk memberikan kesan kepada ibu-ibu yang melihat sikap pria itu menjadi percaya. Singkat cerita, si Brett ini adalah pengangguran. Setiap harinya dia yang mengurus anaknya. Sementara istrinya selalu jarang di rumah karena sibuk dengan pekerjaannya. Sejak pertemuan itu, Sarah selalu terbayang, terngiang-ngiang, teracuni pikirannya dengan sosok lelaki yang ditemuinya di taman yaitu Brett. Begitu juga dengan Brett, dia juga selalu memikirkan Sarah. Karena di kehidupan rumah tangga masing-masing sedang mengalami ketidakharmonisan. Di mana istri Brett yang karena kesibukannya, sekarang sudah jarang memberikan kewajibannya tiap malam layaknya istri. Sementara itu, suami Sarah juga sedikit agak aneh nih bos. Dia melampiaskan dan mengeluarkan cairan dengan menonton model-model aduhai di internet. Sampai-sampai hal itu diketahui oleh Sarah. Memang aneh nih suaminya, padahal istrinya aja cantik. Kenapa gak sama Sarah aja ya kan? I did. We need to talk. Suatu pagi, Sarah bersama anaknya pergi ke kolam renang. Dan tanpa diduga pun Brett juga berada di sana bersama anaknya. Lalu bertemulah mereka dengan tidak sengaja. Di momen itu mereka akhirnya saling mengobrol untuk mengenal lebih dekat. It's nice to see you again. Yeah, you too. Brett pun berkesempatan memakaikan body lotion ke tubuh Sarah. Tidak lama setelah itu Brett pun terpesona oleh keindahan pemandangan yang menggoda di sebelahnya yaitu Sarah. Lalu suasana terlihat mendung dan sepertinya akan turun hujan. Brett akhirnya menawari Sarah untuk pulang bersama dan mengantarnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, anak-anak yang sudah kelelahan akhirnya pun tertidur. Sarah kemudian meminta izin untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara itu Brett melihat buku harian Sarah dan diam-diam membukanya karena penasaran. Tetapi dia terkejut melihat fotonya ada di dalam buku itu. Lalu dia pun berpikir kalau Sarah menyukai dirinya. Tanpa basa-basi, Brett menyusul Sarah dan kemudian mereka pun bercocok tanam. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Sarah dan Brett akhirnya semakin dekat dan mereka pun selalu bercocok tanam jika bertemu, tanpa sepengetahuan pasangannya. Karena suami dan istri mereka mempunyai kesibukan di pekerjaan, hingga tak ada waktu untuk keluarga. Suatu pagi terlihat Brett bersama anak dan istrinya di depan rumah bersiap untuk pergi dan berlibur. Namun di sisi lain terlihat Sarah memata-matai dari kejauhan. Sarah ternyata merasa cemburu melihat momen itu, karena Brett dan istrinya terlihat bahagia. Sesaat setelah mereka pergi, Sarah pun menangis. Dia merasa sangat sedih. Mungkin karena dia merasa sudah sangat jatuh cinta dengan Brett. Singkat cerita, Sarah dan Brett kembali bertemu di kolam renang. Sarah tampak terlihat kesal. Dia masih merasa cemburu karena melihat Brett dan istrinya pergi berlibur tempo hari. Kemudian Brett mengatakan sesuatu kepada Sarah jika dia akan pergi esok hari untuk wawancara pekerjaan. Namun Sarah tidak menyetujuinya karena dia ingin mengajak adu mekanik esok hari di rumahnya. Karena kebetulan suaminya pergi keluar kota. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi bersama keluarganya,
dia pun tetap berangkat untuk wawancara. Saat di rumah, anak dari Brad bercerita kepada ibunya jika dia mempunyai teman baru dari anak teman wanita papanya. Anaknya juga bilang mereka sering bertemu di kolam renang. Karena curiga, akhirnya istri Brad meminta ibunya untuk tinggal bersamanya, sehingga bisa memantau pergerakan suaminya. Apakah dia berselingkuh atau tidak? Tiba di suatu waktu, saat ibu Kathy menemani cucunya di kolam renang, ibunya sedikit curiga dengan Brad yang bersikap aneh saat anaknya memanggil anak Sarah. Brad terlihat bingung dan salah tingkah. Lalu saat dapat info dari ibunya, akhirnya si Kathy menelpon keluarga Sarah untuk mengajaknya makan malam bersama. Dia ingin tahu siapa wanita yang selalu bersama suami dan anaknya ketika dia bekerja. Akhirnya hari itu pun tiba, Sarah dan suaminya serta Brad dan istrinya, mereka duduk dalam satu meja makan dan mengobrol. Diawali dengan perkenalan dan obrolan basa-basi, lalu di satu momen istri Brad merasakan ada sesuatu yang tidak beres antara Sarah dan suaminya. Dia pun semakin curiga kepada Brad. Suatu malam saat Brad sedang berolahraga di lapangan bersama teman-temannya, tanpa diduga Sarah berada di sana untuk menyemangati Brad. Setelah selesai mereka pun mengobrol, Sarah menanyakan keseriusan Brad tentang hubungan mereka. Brad pun menjawabnya dengan mengajak Sarah untuk kabur diam-diam, pergi meninggalkan keluarga mereka malam itu juga. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap dan juga untuk melihat anak-anak mereka dulu sebelum pergi. Brad yang sudah siap untuk pergi, tiba-tiba bertemu dengan sekumpulan remaja yang menawarinya untuk bermain skateboard sebentar. Lalu dia mengiyakan dan menyempatkannya untuk bermain. Di sisi lain, sebelum pergi Sarah mengajak anaknya pergi berjalan-jalan ke taman untuk terakhir kalinya, sambil menunggu kedatangan Brad yang akan menjemputnya di sana. Namun saat di taman, ada seseorang yang sedang berada di ayunan. Sarah mengira dia adalah Brad, dia pun mendekatinya. Namun ternyata dia bukan Brad melainkan orang lain. Sarah pun kaget ketika melihat anaknya menghilang. Sarah pun lari untuk mencarinya. Dan ternyata anaknya berada tidak jauh dari taman. Dia terlihat sedang terdiam dan hanya melihat lampu. Sementara itu, Brad yang mencoba bermain skateboard mengalami kejadian yang tak terduga. Dia jatuh dan terluka agak parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sarah yang malam itu sudah menunggu lama dan Brad ternyata tidak kunjung datang. Sarah pun kembali pulang ke rumah bersama anaknya. Dan di akhir cerita, Brad dan Sarah pun tidak jadi pergi meninggalkan keluarga mereka masing-masing. Dan memang pada akhirnya, terkadang cinta memang tak harus saling memiliki, apalagi dilakukan dengan cara yang tidak baik seperti selingkuh. Dan waktu pun yang akhirnya menunjukkan jalannya, menyadari kesalahan serta kembali ke keluarga adalah hal terbaik untuk saat ini. Jika kalian suka film ini, jangan lupa untuk like video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.